Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi proyek kami yang berjudul Coffee Shop. Di antaranya itu anggota kami adalah yang pertama saya sendiri, Emiarda Andika, yang kedua yaitu Silvi Amanda, kemudian Latif Akil, Vicky Wahyudi, dan Adrian Maulana. Baik, sebelum masuk ke materi berikutnya, izinkan saya memperkenalkan dulu aplikasi proyek kami. Di sini kami membuat coffee shop yang latar belakang penggunaan aplikasi coffee shop dapat dipahami melalui perubahan tren perilaku konsumen dan perkembangan teknologi dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan industri kafe telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir dengan semakin banyaknya coffee shop yang bermunculan di berbagai kota. Hal ini menciptakan persaingan yang ketat dan bisnis kafe perlu mencari inovasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar. Kami juga telah menginterview sebuah karyawan dari barista coffee shop yang ada di sekitar Pekanbaru ya. Kebutuhannya itu dengan membuat aplikasi untuk memesan kopi di mana akan memperluas pasar dari coffee shop tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam use case, penjelasan use case diagram yang akan disampaikan oleh Muhammad Latif Akil. Kepada Muhammad Latif Akil, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan use case diagram yang saya buat. Yaitu di sini terdapat 3 entitas. Yang pertama di sini adalah kurir, user, dan admin. User di sini bisa melakukan login. Setelah login, user bisa memilih kopi dan tugas dari admin yaitu mengumpulkan data kopi, menghapus kopi, mengupdate data kopi. Lalu user dapat menentukan memilih kopi, menentukan metode pembayaran, melakukan konfirmasi pemesanan, lalu melakukan pembayaran dan pemesanan. Lalu tugas admin di sini menerima konfirmasi pemesanan, lalu user langsung menghubungi kurir dengan mengkonfirmasi pemesanan dari user. Lalu kurir akan mengantarkan pesan kepada user. Setelah itu kurir langsung melakukan pengantaran dan pengiriman pesanan. Sekian dari penjelasan dari saya. Baik, terima kasih kepada Latif Akil yang telah menjelaskan use case diagram. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang data flow diagram yang akan dijelaskan oleh Vicky Wahyudi. Kepada Vicky, saya persilakan. Baik, di sini saya ingin menyampaikan tentang DFD dari kelompok kami. DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari setiap entitas dan proses itu sendiri. Di sini adalah DFD dari kelompok kami yang berjudul aplikasi Coffee Shop. Terus terdapat ada beberapa entitas yaitu pelanggan, login, verifikasi, login ulang, kurir, pembayaran, pemesanan. Lanjut. Yang pertama itu entitas pelanggan. Pelanggan itu mengeluarkan output yaitu konfirmasi order. Terus inputnya memberi rating. Setelah pelanggan mengorder, dia harus login ke sini dengan output dengan input data pelanggan. Terus setelah login, verifikasi, habis itu login ulang. Setelah dia login ulang, maka data akan diterima oleh sistem kami. Selanjutnya akan
diserahkan ke kurir, ke entitas kurir. Di entitas kurir terdapat outputnya yaitu data rating dan review, terus inputnya konfirmasi order. Setelah itu masuk ke entitas pemesanan. Jika pelanggan telah login, terus mereka akan memesan dan mengorder di entitas pemesanan terdapat output yaitu mengorder. Setelah itu entitas pembayaran dengan output proses pembayaran. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Terima kasih kepada Vicky Wahyudi yang telah menjelaskan data flow diagram dari kelompok kami yang berjudul Coffee Shop. Selanjutnya materi tentang ERD atau Entitas Relationship Diagram yang akan dijelaskan oleh Sylvie Amanda. Kepada Sylvie, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menerangkan Entity Relationship Diagram atau disebut ERD. ERD untuk aplikasi mobile dari coffee shop akan mencakup entitas dan hubungan antara entitas-entitas tersebut. Di sini saya akan menyebutkan bagaimana apa saja yang di ERD kami buat. Yang pertama adalah customer atau user. Dari customer user itu menyimpan primary key yaitu ID user, nama user, password, nomor telepon, alamat, email, riwayat. Lagi ada terdiri dari atribut-atribut yaitu nama user, tanggal pesanan, jumlah pesanan, nama menu, waktu pesanan, dan lokasi. Dari pesanan ini memiliki yaitu yang selanjutnya pembayaran. Pembayaran memiliki foreign key ID pembayaran dan foreign key-nya ID pesanan. Lalu atributnya di bawahnya total pembayaran, metode pembayaran, potongan harga, tanggal pembayaran, serta rewards yang akan diperoleh oleh user atau customer tersebut. Nah, dari pesanan itu terdiri ada dari kurir. Kurir memiliki primary key ID kurir, foreign key ID pesanan, dan terdiri dari nama kurir, plat kendaraan, serta lokasi kurir tersebut. Dari pesanan yang masih terhubung ke menu. Menu memiliki primary key-nya yaitu ID menu, serta atribut nama menu, gambar menu, harga, deskripsi, kategori, serta stok. Nah, dari stok tersebut memiliki primary key-nya ID stok, lalu foreign key-nya ID menu, dan atributnya jumlah produk. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sylvie Amanda yang telah menjelaskan tentang Entitas Relationship Diagram. Selanjutnya kita beralih ke API atau Application Programming Interface yang akan dijelaskan oleh Azrian Maulana. Kepada Azrian, saya persilakan. Baiklah, API Specification adalah dokumen yang merinci cara berinteraksi dengan antarmuka pemrograman aplikasi. Dokumen ini menyajikan panduan yang jelas mengenai bagaimana pengembang atau pengguna dapat menggunakan API tersebut. Spesifikasi API mencakup informasi seperti endpoint, metode HTTP yang digunakan, parameter yang diperlukan, dan format data yang diharapkan untuk permintaan dan respon. Penjelasan singkat mengenai materi application berdasarkan aplikasi coffee shop mobile. Yang pertama adalah endpoint yang terdiri dari menu. Menu untuk mengembalikan daftar menu kafe beserta harga dan deskripsi. Dan selanjutnya, yang kedua, order. Order adalah untuk mengelola daftar pesanan pengguna. Yang selanjutnya adalah payment untuk memproses pembayaran dan menghasilkan informasi terkait pembayaran. Yang kedua ada metode HTTP yang terbagi dari menu,
untuk metode get. Yang kedua adalah order, metode untuk get mendapatkan pesanan, dan post untuk membuat pesanan baru. Payment untuk metode post untuk mengirim informasi pembayaran. Yang ketiga ada autentikasi menggunakan token atau kunci API untuk autentikasi setiap permintaan. Memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses dan memanipulasi data. Yang keempat ada format data, umumnya menggunakan format data JSON untuk permintaan dan respon. Mempermudah pembacaan dan pengolahan data di kedua ujung atau client dan server. Yang kelima adalah parameter yang terbagi dari order untuk menerima parameter seperti item, quantity, dan informasi pengguna seperti tabel number. Contoh penggunaannya mendapatkan daftar menu seperti endpoint, menu, metode, get. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Azrian Maulana yang telah menjelaskan tentang API specification untuk coffee shop kami. Baik, selanjutnya yaitu tentang materi UI UX dan penerapannya pada mobile yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama yaitu dari UI UX dari tampilan dari aplikasi kami. Yang pertama di sini adalah halaman utamanya yang terdiri dari tombol profile, terus find your coffee. Di sini bisa search apakah hari ini yang sedang kita inginkan kopinya misalnya. Kemudian di sini ada tombol jenis kopinya, yaitu ada cappuccino, espresso, americano, dan lain-lain. Di sini bisa kita scroll dulu nanti, atau kita langsung saja masuk ke program, contoh programnya. Nah, di sini kita open terminal dulu. Kemudian kita ketikkan npm run android. Oh, maaf, salah. Oke, kita ketikkan npm run android. Nah, ini sedang membuka server untuk jalannya Android Studio ya. Nah, begini ketika aplikasi dijalankan di emulator mobile. Sini ada find your coffee, misalnya kita cari cappuccino. Nah, maka di bawahnya akan tampil cappuccino. Nah, kemudian yang di bagian sini yaitu jenis kopinya, yaitu americano atau black coffee, cappuccino, dan lain-lain. Di sini navigasinya bisa digeser seperti ini ya. Nah, ini untuk biji-biji kopinya atau bubuk kopi yang ingin dipesan. Nah, itu di halaman home. Kemudian kita masuk ke halaman cart. Cart ini kita masukkan dari halaman utama, kemudian kita pilih kopinya kan. Baru kita kita pilih ukuran yang ingin dipesan. Ini ada S, M, dan large. Kemudian kita add to cart, maka otomatis akan terpost ke cart kita di bagian sini ya. Nih, cart. Nah, kemudian masuk ke halaman like. Ini adalah produk-produk yang sudah kita like. Misalnya di halaman awal tadi kita suka dengan cappuccino-nya, kita klik tombol hati atau likes. Nah, kemudian jika kita ingin like produk dari yang tampilan awal tadi, kita tinggal klik tombol hati yang ada di sini ya, maka otomatis akan
terpost ke bagian tampilan yang sudah kita sukai seperti ini. Ini Americano, Espresso. Nah, kemudian di halaman notifikasi. Notifikasi ini adalah ketika kita sudah membayar pesanan kopi yang sudah kita pesan ya. Misalnya seperti ini di add cart. Kita ingin membeli semua yang ada di keranjang kita. Kita tinggal klik pay. Kemudian kita pilih bagian payment-nya di sini. Di sini ada Visa, ada saldo yang ada di dalam aplikasi coffee shop-nya. Kemudian dari Google Play dan lainnya. Seperti ini tampilan pembayarannya. Ketika kita sudah memilih dengan apa ingin kita bayarnya, misalnya dengan wallet gitu. Kita tinggal pay with wallet. Nah, ini animasi ketika sudah membayar. Setelah membayar, kita langsung dialihkan ke bagian order history-nya seperti ini ya. Nah, ini tinggal kami kurang menambahkan di bagian confirmation order, apakah sudah selesai apa masih diantar, seperti itu. Jadi cukup segitu mungkin project dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.